Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanur Rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Satu imam yang dimuliakan Allah, dalam sistem pemerintahan yang dianut oleh negeri kita telah membawa pengaruh yang cukup luas, terutama terkait dengan pemilihan pemimpin. Masyarakat disibukkan dengan adanya pilbud, pilkot, pilgub. Kemudian ada pemilu DPR, ada pemilu presiden dan wakil presiden. Dan itu tentu saja di samping menyita waktu, biaya, dan pikiran serta energi, sekaligus juga mendorong kita untuk senantiasa mencermati siapa di antara calon pemimpin itu yang paling layak untuk kita pilih. Tentu saja untuk mencari pemimpin yang ideal itu bukan hal yang mudah, bahkan bisa dibilang sulit. Apalagi dalam sistem pemerintahan model yang kita anut sekarang ini. Kita menyaksikan bagaimana partai-partai yang awal-awalnya sangat idealis mengusung berbagai ide dan gagasan yang menarik, tetapi setelah mereka berhasil, kita menyaksikan umumnya berubah menjadi sangat pragmatis, larut dalam situasi dan keadaan yang sudah berjalan. Secara ideologi, memang kita akhirnya susah menentukan pilihan. Sebab hampir dibilang hampir sama saja. Meski tentu saja ada yang beda. Hanya kalau mencari yang benar-benar putih, susah. Yang banyak adalah yang abu-abu. Kalau yang hitam juga sudah jelas. Yang agak susah itu mencari yang putih, dalam tanda kutip. Tapi paling tidak, ketika kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan, menurut apa yang saya pahami, kita dianjurkan untuk tetap ikut memilih. Memilih yang terbaik dari yang ada. Kalaupun misalnya di antara ikhwatul iman ada yang menganggap pilihan-pilihan yang ada itu jelek semua, menurut kaidah usul fikih tetap saja kita dianjurkan untuk memilih yang terbaik dari yang jelek. Apalagi kalau dianggap dinilai semua bagus, tentu memilih yang terbaik, yang terbagus dari yang bagus. Hatta ketika semua dipandang jelek pun, kaidah usul fikih menyatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Sebab di dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk mengangkat pemimpin. Saya ambil sengaja hadis yang terkait dengan
perintah mengangkat pemimpin ketika kita sedang bepergian, sedang safar. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza kharaja salasatun, apabila keluar, maksudnya bepergian, keluar salah satu 3 orang disafarin dalam sebuah safar perjalanan, falyu'ammiru ahadahum, kata Nabi, hendaklah mengangkat pemimpin salah seorang di antara 3 orang itu. Riwayat Abu Daud. Terus ada hadis yang lebih umum yang menyatakan idza kuntum salasatan fa'amru ahadakum. Jika kamu hidup bertiga, maka angkatlah sebagai amir, sebagai pemimpin salah seorang di antaranya. Maksud saya, logikanya, kalau kita mau safar saja, mau bepergian, sudah dianjurkan untuk mengangkat pemimpin, apalagi di dalam kehidupan yang lebih luas. Imam Al-Ghazali menjelaskan di antara manfaat adanya pemimpin itu ada satu suara yang menentukan. Ada satu suara yang ditaati. Beliau menyatakan la nidoma illa fil wihdah wala fasada illa fil kasrah. Tidak ada keteraturan, ketertiban kecuali ada satu suara yang menentukan. Ada satu komando. Dan tidak ada kerusakan, kekacauan kecuali disebabkan banyaknya komando. Terlalu banyak yang memerintah. Tidak ada satu suara yang ditaati. Nah, karena mengangkat pemimpin ini diperintah, walaupun memang dalam aturan negara sebenarnya tidak ada larangan untuk golput, tidak ikut memilih, tapi karena pemimpin itu diperlukan di dalam kehidupan, maka saya pikir seperti yang saya katakan tadi, jadi kan namanya calon pemimpin itu pasti semuanya juga di samping ada masing-masing kelebihan, masing-masing juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Apalagi calon pemimpin yang akan kita pilih kadang-kadang orang yang tidak kita kenal sebelumnya, wajibnya ujung-ujung. Apalagi tiba-tiba kenalnya melalui gambar saja. Atau kalaupun kenal, kadang-kadang lebih bersifat subjektif. Tapi Islam sudah memberikan beberapa panduan. Pertama, kita diperintahkan untuk mengangkat pemimpin. Dan pemimpin yang sudah dipilih, diangkat itu, bagaimanapun wajib ditaati. Dengan catatan tentu saja sang pemimpin itu tidak menyuruh maksiat. Di nomor 2, Ibnu Umar meriwayatkan sabda Nabi, as-sam'u wa ta'atu. Wajib mendengar dan wajib taat ala mar'il muslimi, bagi setiap orang muslim. Maksudnya taat kepada pemimpin. Fima ahabba wa kariha, dalam hal-hal yang ahabba, yang disukai, cocok dengan yang perintah pemimpin itu. Wa kariha, dan yang tidak kita sukai, tidak setuju. Dengan catatan malam yu'mar bi maksiatin, selama kita tidak disuruh kepada maksiat. Tapi faida umra bi maksiatin, apabila diperintah untuk berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ata, jangankan taat, mendengar saja jangan. Jadi selama pemimpin itu menyuruh baik, menyuruh benar, menurut hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim ini, ada kewajiban untuk menaatinya. Memang yang
dirasakan terjadi dalam kehidupan berjamiah, berorganisasi, menaati pemimpin itu bukan hal yang mudah. Kadang terasa berat, terutama ketika kebijakan pemimpin itu tidak sesuai dengan kehendak. Apalagi ketika yang bersangkutan punya vested interest, kepentingan pribadi, atau ada hidden agenda, ada agenda yang tersembunyi. Sebab terkadang di dalam jamiah juga suka ada yang berdalih ketika ditunjukkan Anda melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau di Persis, konun asasi, konun dahili. Suka ada yang mengatakan, ya kan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, konun asasi, konun dahili itu bukan Quran, bukan sunnah. Padahal dalam setiap organisasi yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan pemimpin itu diangkat, ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah, dan musyawarah adalah merupakan perintah agama. Apalagi kalau kita memperhatikan hadis nomor 3, Nabi menyatakan man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang taat kepadaku, maka ia berarti taat kepada Allah. Maksudnya taat kepada Nabi. Wa man asani, barang siapa yang maksiat durhaka kepadaku, kata Nabi, faqad asallah, berarti ia telah maksiat kepada Allah. Wa man ata'anihi, barang siapa yang taat kepada amirku, pemimpin di antara umat Islam itu, faqad ata'ani, kata Nabi, berarti ia telah taat kepadaku, kepada Nabi. Wa man asu amiri, dan barang siapa yang maksiat tidak taat kepada pemimpinku, faqad asani, berarti ia telah maksiat kepadaku. Ini juga sama, mempertegas bahwa setiap insan muslim, insan mukmin, seperti hanya dalam sholat, tak siapapun yang diangkat jadi imam, maka makmum harus mengikutinya. Kalaupun imam salah, diberitahu kan, ada caranya dengan membaca subhanallah. Bukan digusur. Ya, imam itu salah, turun. Ya, dengan cara yang baik. Nabi sampai menyatakan isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati. Wa ini tu'mira alaikum habasyiyun ka'anna rasahu zabibah. Walaupun pemimpin kamu itu orang Habsyi. Orang Habsyi itu orang, sekarang orang Ethiopia ya. Orangnya hitam kulitnya. Kata Nabi, ka'anna rasahu zabibah, sudah hitam, kepalanya sebesar kismis lagi. Bergoreng teh, gitunya. Tapi kalau sudah diangkat menjadi pemimpin, wajib didengar, wajib ditaati. Apalagi kalau pemimpin itu ganteng. Jadi itu menunjukkan betapa wajibnya taat kepada pemimpin dengan catatan selama pemimpin itu tidak menyuruh maksiat. Dalam hal salat berjamaah, ketika imam salah diberitahu, ketika sudah diberitahu tapi masih jalan juga, Nabi mengingatkan, yusalluna lakum, fa in asabu falakum wa lakum, wa in akhtau falakum wa alaihim, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau imam benar, makmum benar, pahala imam milik imam, pahala makmum milik makmum. Wa in akhtau, jika imam salah tapi makmum benar, maka salahnya imam, kata Nabi, milik imam, dan benarnya makmum milik makmum. Imam kentut, makmum ikut batal? Tepan, bubar, imamnya batal. Atau sebaliknya, makmum yang batal, imam tidak ikut batal. Kita bermakmum kepada imam dan melakukan perbuatan bid'ah, tapi kita makmum tidak ikut, maka salahnya imam milik imam, benarnya makmum milik makmum.
Dan itu juga terimplikasi di dalam kehidupan keseharian ketika kita hidup sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah jamaah atau yang hidup dalam jamiah. Hanya seperti saya katakan tadi, dalam sistem demokrasi yang sekarang diagung-agungkan itu, kelihatannya ya membawa banyak resiko. Untuk memilih pemimpin itu kelihatannya para kandidat, para calon itu lebih banyak menonjolkan uang, dan masyarakat pun sepertinya terbiasa dengan uang itu, sehingga ketika memilih pemimpin itu sense of responsibility, rasa tanggung jawab terhadap masa depan masyarakat itu menjadi cukup rendah. Karena hampir rata sekarang ini banyak warga masyarakat yang maju tak gentar membela yang bayar. Malah kita menyaksikan sekarang ini banyak orang ikut kampanye asal diberi ongkos uang. Sekarang kandidat A kampanye ikut, besok yang B ikut, yang penting dibayar uang. Padahal Nabi sudah mengingatkan bagaimana pentingnya kita memilih pemimpin itu yang terbaik dari yang ada. Menurut gambaran hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di nomor 4, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana umara'ukum iyarukum apabila pemimpin-pemimpin kamu itu adalah orang-orang yang terbaik di antara kamu, wa aghniyaukum sumaha'akum, dan orang-orang kayanya di antara kamu adalah orang-orang yang pemurah, berehan, ahli sedekah, tukang dermaweh, wa umurukum syura bainakum, dan urusan kamu, persoalan-persoalan kamu, syura bainakum, dimusyawarahkan di antara kamu, fadhurul ardi khairul lakum min batniha, maka permukaan bumi itu jauh lebih baik bagi kamu daripada perutnya. Naon bu, kahuruan. Maksudnya permukaan bumi jauh lebih baik dari perutnya. Hidup ini lebih baik daripada mati. Kalau kita memiliki pemimpin yang terbaik, orang-orang kaya yang pemurah, dan persoalan dimusyawarahkan di antara mereka. Sebaliknya, wa idza kana umara'ukum shirarakum, jika keadaan pemimpin kamu itu adalah orang-orang yang terjahat, terburuk di antara kamu, wa adyakum bukhola, dari kata bakhilun, orang-orang kayanya kararopet, kikir bakhil, wa umurukum ila nisaikum, dan urusan kamu diserahkan kepada kaum wanita, pemimpinnya perempuan, fabatrul ardi khairul lakum min zuhriha, maka perut bumi lebih baik dari permukaannya. Maksudnya mati lebih baik daripada hidup. Makanya ada orang yang bunuh diri juga ya Pak, ketika frustasi menghadapi situasi dan keadaan dalam kehidupan itu. Kemudian di dalam Islam, kepemimpinan itu adalah amanah, bukan semata anugerah. Sebab di kita itu kadang jabatan dan kedudukan itu dianggap semata anugerah, karunia, sehingga begitu menang langsung pesta.
Bahkan setelah berpuasa juga kita sering menyaksikan ada penguasa yang kemudian hanya berpihak kepada mereka-mereka yang dulu ketika ia maju sebagai pendukungnya. Mereka-mereka yang berseberangan tidak mendukung, kemudian disisihkan, dianaktirikan. Padahal siapapun kalau sudah menjadi pemimpin, maka dia adalah pemimpin seluruh rakyatnya. Termasuk di dalam sistem pemilihan yang ada sekarang pun begitu. Abu Dzar Al-Ghifari pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tasta'milani." Rasulullah, kenapa Anda tidak mengangkat saya, mempekerjakan saya dalam sebuah jabatan? Fadaraba biyadihi ala mankibi. Rasulullah menepuk bahuku. Sumakola kemudian bersabda, "Ya Aba Dharin, wahai Abu Dzar, innaka dhaifun. Sesungguhnya engkau ini manusia lemah." Itu khusus untuk Abu Dzar. Wa innaha amanatun. Dan sesungguhnya haknya itu kembali kepada jabatan, kedudukan. Adalah merupakan amanah. Jadi bukan semata anugerah. Wa innaha yaumal qiyamati, dan sesungguhnya jabatan itu pada hari kiamat izyun, akan menjadi kehinaan, wa nadamatun, dan akan jadi penyesalan. Kalau hadis ini kita baca sampai di sini saja, rasanya akan sangat sulit mencari orang mukmin mau jadi pemimpin. Karena khawatir nanti di akhirat jadi penyesalan, jadi kehinaan. Tapi karena masih ada lanjutannya, illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang akhadha, mengambilnya, mendapatkan jabatan itu dengan haknya. Dengan haknya. Itu bisa dipahami dengan haknya itu, dia mendapatkannya dengan cara yang hak, dengan cara yang baik dan benar, bukan dengan cara licik. Dalam sistem demokrasi sering kita menyaksikan bagaimana terjadi upaya-upaya black campaign, kampanye kampanye busuk. Jadi mendiskreditkan pihak-pihak lain, saling menjelekan, bukan mencoba menampilkan program-program unggulan yang lebih baik dari kandidat yang lain. Atau yang kedua, bihaqqiha juga bisa dipahami, memang dia orang yang paling pantas, orang yang paling layak untuk mendapatkan jabatan itu. Dan yang tidak kalah penting, wa adzal ladzi alaihi fiha, ia menunaikan tugas dan kewajiban yang ada pada jabatan itu. Maka seringnya kalau lagi musim kampanye, programnya bagus-bagus, indah-indah, janjinya muluk-muluk. Bahkan para kandidat turun ke pasar, makan dengan tukang beca, menyantuni anak yatim. Coba nanti kalau sudah jadi gubernur. Syukurlah kalau memang itu jadi akhlak setelah jadi pemimpin. Tapi kan umumnya biasanya hanya sebatas waktu kampanye saja. Kalau sudah jadi, minta ditemui saja susah. Malah ketika orang berbondong-bondong protes, juga kabur, bukan dihadapi. Di dalam Islam disebut amanat karena kelak akan diminta tanggung jawab. Malah biasanya yayasan, pesantren juga Pak disamproni. Ustadz, ajengan, kiai juga diberi baju, disantuni malah. Sebelum naik biasanya selalu yang jadi jargon
adalah membela orang lemah. Dan cilik. Jadi kalau sudah jadi malah mereka jadi wong licik gitu ya. Di surat At-Taubah 105 Allah mengingatkan, wa qul i'malu. Katakanlah, beramallah kamu, berbuatlah kamu, bekerjalah kamu. Fasayarallahu, Allah akan menilai amalakum, amal kamu. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tentu saja di sini akan menilai di dunia bagaimana kinerja seseorang atau sekelompok orang itu. Wastaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi nanti di akhirat itu siapapun yang dipercaya memimpin sebuah rakyat akan diminta tanggung jawab. Ketika ia memimpin kemudian nipu kepada rakyatnya, termasuk korup, nipu juga janji-janjinya tidak dipenuhi, itu juga nipu. Nabi mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim, ma min abdin, tidak ada seorang pun yastar'uhullah ra'iyatan, yang dipercaya oleh Allah memimpin sebuah rakyat, yamutu, lantas ia mati, yauma yamutu, hari ia mati, wahwa gosun, dan ia gosun, menipu, lira'iyatihi, kepada rakyatnya. Jaminannya apa kalau pemimpin nipu rakyat? Illa pasti haramallahu alaihi jannah, Allah akan mengharamkan surga baginya. Pak, bukan tidak akan masuk surga, tapi bahasanya haram masuk surga. Ini sebuah peringatan keras bagi siapapun. Sebab sekarang ini kan dalam sistem demokrasi ini, seseorang mau jadi calon pemimpin itu bukan hanya harus tampil memikat, bukan hanya harus punya program yang baik, tapi juga harus punya modal yang besar. Saya tidak bisa membayangkan, apalagi untuk pilgub, nanti untuk pilpres, seorang calon minimal untuk bisa dikenal oleh sebagian besar rakyat, bikin spanduk, bikin baliho, bikin stiker saja modalnya berapa itu? Bahkan ada seorang bupati yang menghitung di depan kami dalam sebuah acara, beliau mengatakan mungkin katanya untuk jadi calon gubernur, wakil gubernur harus punya bekal minimal 100 miliar. Coba aja, pemilih Jawa Barat itu 27 juta kurang lebih. Ambil aja sepertiganya, berapa? 9 juta. Yang 9 juta dikasih kaos di kawasan untuk ikut kampanye. Beli kaos yang paling murah 5.000. Sudah butuh 45 miliar. Ke kaos wungkul. Belum untuk saksi nanti di TPS. Sekian puluh ribu TPS, seorang saksi 50.000 saja, dia hitung sudah 10 miliar. Akhir kaos jeng saksi wungkul. Malah ada yang untuk pilgub, pemilihan bupati saja ada yang habis 30 miliar. Padahal saya tanya salah seorang mantan bupati, berapa sih gaji dan tunjangan bupati 1 tahun? Beliau mengatakan, ya, resmi lah. Di jumlah jamre mah, kira langsung kira ustaz 1 miliar mah setahun. 5 tahun berarti 5 miliar, modal keluar 70 miliar. Sekali selebihnya itu di mana Pak mantan bupati? Beliau menjawab dengan berseloroknya, cina ustaz ai paukeun melalui bisa gitu ge aya cina gitu.
Tapi saya pikir memang di sini pentingnya kita ikut untuk bisa menentukan, untuk mencerminkan benar tidak masyarakat Jawa Barat itu. Cuma bagaimanapun pemimpin yang memimpin Jawa Barat, yang memimpin sebuah kota, sebuah kabupaten, itu berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Hakim adalah merupakan cerminan dari rakyat yang memilihnya. Kama taqulu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kamu, begitulah diangkat pemimpin untuk kamu. Kalimat Nabi ini sederhana, tapi itu menggambarkan bahwa pemimpin itu adalah cerminan rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin yang dipilih itu gambaran yang memilihnya. Ketika di pondok pesantren para santri bermusyawarah mau mengangkat lurah santri, kira-kira para santri tak milih copet mah? Saya yakin tidak akan pernah santri memilih copet untuk menjadi lurah santri. Dia akan memilih siapa di antara santri itu yang terbaik dari yang ada. Sebaliknya sekarang ada sekelompok copet di terminal sedang mengadakan kongres. Kawangkong beres dalam rangka memilih ketua copet. Kira-kira apa eta para copet yang akan ustad mual? Wah, pasti memilih siapa copet yang ayah gitu copet terbaik. Copet yang terhebat nyopetnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, di dalam Islam kita memilih pemimpin itu bukan karena fanatisme buta. Maksudnya bukan memilih seseorang itu karena kedekatan, karena ikatan-ikatan emosional semata. Subjektif. Wah, ini mah kita pilih lantaran batur salmur. Atau kita pilih ini mah karena paling ganteng. Atau kabita goreng patutnya gitu. Apalagi kalau mengangkat pemimpin itu karena yang bersangkutan ngasih duit. Dalam Islam dianjurkan kita memilih itu mana di antara calon itu yang paling mendekati kriteria-kriteria, syarat-syarat yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebab Nabi mengatakan, "Man istamala rajulan ala asabatin." Barang siapa yang mengangkat seseorang menjadi pemimpin, istamala itu mengangkat seseorang dalam sebuah jabatan, rajulan kepada seseorang ala asabah, atas dasar fanatisme buta, subjektivitas tinggi. Wafihim, padahal di tengah mereka itu man huwa ardullah, ada orang yang lebih diridhoi oleh Allah. Pak, di dalam sistem demokrasi sekarang ini kan dengan aturan-aturan yang ada, kadang orang yang menurut penilaian masyarakat ini orang paling pantas di tengah masyarakat untuk memimpin, memenuhi, mendekati persyaratan-persyaratan, kriteria-kriteria yang ditunjukkan oleh Nabi. Tapi ketika ia tidak punya partai, ketika ia tidak punya modal, ia tidak bisa maju menjadi pemimpin untuk dipilih. Sekarang kan untuk jadi bupati, untuk jadi wali kota, untuk jadi presiden, untuk jadi gubernur, kita harus ada pendukung dulu partai, kan begitu. Walaupun katanya sekarang sudah ada, boleh calon independen, tapi syaratnya juga berat. Harus berapa katanya? 15% dukungan. Setelah itu kan harus punya modal besar juga. Apalagi ketika kondisi masyarakat lebih memilih siapa yang membayar. Oleh itu Nabi mengingatkan barang siapa yang memilih pemimpin, ya katakanlah dari antara yang ada saja, yang terbaik dari yang ada. Padahal ada yang lebih baik, faqad khana Allah wa rasulahu.
maka ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, wal mu'minin, dan orang-orang beriman. Siapa yang tidak boleh diangkat menjadi pemimpin? Pertama, orang kafir atau orang munafik. Itu didasarkan kepada firman Allah surat Ali Imran ayat 28. La yattahidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh seorang mukmin atau orang-orang beriman menjadikan al-kafirina, orang-orang kafir, awliya, sebagai pemimpin, sebagai wali, min dunil mu'minin, selain orang yang mukmin juga. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, falaisa minallahi fi syai'in, maka ia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah sedikit pun. Illa an tattaqu minhum tuqata. Ini terkait dengan keterpaksaannya, kecuali karena siasat untuk memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah memperingatkan kamu. Yuhadzirukum, mengingatkan kamu, Allah nafsahu, terhadap siksaan dari Allah. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah kamu akan dikembalikan atau akan kembali. Satu itu. Yang terang-terang kafir tidak boleh. Jadi walaupun tadi saya katakan bahwa secara ideologis memang agak susah sekarang ini. Karena kan kita ada partai yang bersimbol mengusung Islam, partai Islam katakanlah, ada partai sekuler yang abu-abu tadi, ada partai yang jelas-jelas non-muslim, kafir. Jadi walaupun secara ideologis agak susah, tapi sebenarnya kita masih bisa membedakan. Yang jadi persoalan sekarang ini, partai Islam berkoalisi dengan, itu jadi susah juga Pak ya. Jadi pada akhirnya seperti saya katakan tadi, susah mencari yang betul-betul putih. Yang banyak adalah yang abu-abu. Nah, bila abu-abu kemudian mana anu partai hangna gitunya. Bila ada parletaknya kalau memilih partainya. Tapi sekarang kan sebenarnya kita lihat kandidatnya sajalah, mana kira-kira yang paling mendekati di antara petunjuk Nabi, petunjuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir. Tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yu'aduna man hadallaha wa rasulahu, akan mencintai orang-orang yang menentang agama Allah dan Rasulnya. Jadi orang mukmin tidak akan menemukan ada orang-orang mukmin yang mencintai, mendukung, memilih, karena itu bisa dipahami begitu. Orang-orang atau kelompok-kelompok atau partai-partai yang menentang agama Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak mereka, au abnahum, atau anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au asyiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika, mereka itulah kataba fi qulubihimul imana, yang Allah telah menetapkan dalam hati mereka keimanan, wa ayyadahum bi ruhin minhu, dan Allah menolong dengan pertolongan yang datang darinya. Nah, di sini saya coba mengemukakan beberapa hadis Nabi yang terkait dengan beberapa kriteria yang agak susah berkumpul pada seseorang.
Tapi paling tidak dicari mana kira-kira calon pemimpin yang paling mendekati. An Ali radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Ali berkata, kila ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, man yu'ammaru ba'daka? Siapakah yang akan kau angkat sebagai pemimpin sesudah engkau? Mungkin si penanya itu tadinya berasumsi kalau besok lusa atau suatu waktu Rasulullah wafat, sebelumnya Rasulullah akan menunjuk siapa yang akan diangkat menjadi pemimpin untuk memimpin umat Islam waktu itu. Makanya pertanyaannya, man yu'ammaru ba'daka? Siapa yang akan diangkat menjadi amir sesudah engkau? Ternyata lain jawaban Nabi. Nabi menjawab, intu amiru Abu Bakrin. Jika kalian mengangkat sebagai pemimpin itu adalah Abu Bakar. Jadi di sini menunjukkan bahwa Rasulullah mengisyaratkan pemimpin itu diangkat oleh kalian, oleh masyarakat. Jika kamu mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin, tajiduhu, kamu akan mendapatkan Abu Bakar itu aminan, orang yang jujur. Ini isyarat Nabi. Berarti untuk menjadi pemimpin itu pertama harus orang yang jujur. Padahal jujur itu kan bagi setiap orang wajib ya. Yang disebut jujur itu satu antara kata dengan amal itu. Setiap orang wajib jujur, tapi pemimpin dituntut lebih. Karena kejujuran pemimpin akan menenteramkan masyarakat, akan mempertebal kepercayaan rakyat. Tapi sekarang orang yang jujur itu termasuk makhluk langka. Sama dengan komodo. Jadi termasuk makhluk langka. Yang pintar banyak. Yang jujur yang susah. Yang aku jujur banyak. Bahkan dalam kampanye juga kan biasa diusung bahwa ini adalah orang jujur. Padahal kan belum diuji. Mimpinya saja belum. Tapi jelas syarat pertama adalah aminan. Yang kedua zahidan fid dunya. Abu Bakar itu orang yang zuhud. Zuhud itu hidup tidak diperbudak oleh dunia. Saya pikir kalau pemimpin itu zuhud, maka ia akan jauh sekali dari korupsi. Dan tidak akan perlu ada undang-undang anti korupsi, tidak perlu ada KPK. Bukan harus miskin, tapi tidak diperbudak oleh dunia, sehingga menghalalkan segala cara. Yang ketiga, raghiban fil akhirah. Abu Bakar itu orangnya senang dengan urusan-urusan di akhiratin. Artinya orang yang taat beribadah. Wa in tu'ammiru Umar, jika kalian mengangkat Umar menjadi pemimpin, tajiduhu, kalian akan mendapatkan Umar itu kelebihannya qawiyan. Orang yang kuat. Maksudnya bukan kuat sekedar kuat fisiknya, tapi kuat keyakinannya. Kuat memegang prinsip Umar itu. Sampai-sampai ketika Umar diangkat jadi khalifah, surat yang pertama kali dikirim kepada para gubernur itu, amanatnya, inna ahamma umurikum indi as-salah. Tugas kalian sebagai gubernur di mata Umar, yang pertama dan utama adalah sholat.
Man hafidhoha faqad hafidho dinahu. Barang siapa pejabat memelihara sholatnya, berarti ia memelihara agama secara keseluruhannya. Maksudnya kalau kepada sholatnya yang sudah baik, insya Allah yang lain juga akan baik. Wa man doya'aha, barang siapa yang melalaikan sholat, bahwa lima siwaha adiyau, apalagi urusan-urusan lain. Sholat itu urusannya dengan Allah. Kalau dengan Allah saja sudah lalai, apalagi dengan urusan manusia. Makanya ketika ada seorang gubernur Kufah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang nikmat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas sholatnya tidak benar, tidak beres, langsung oleh Umar diberhentikan dari jabatan sebagai gubernur. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Setelah diberhentikan, baru dilakukan penelitian. Umar membuat panitia, tim penyelidik, investigasi. Dari mana ini sumber fitnah? Masa Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, yang didoakan oleh Nabi, doanya khusus untuk Sa'ad, Allahumma ajib da'wata Sa'din idza da'aka. Ya Allah, penuhi doa Sa'ad apabila ia berdoa kepadamu. Sekarang ada isu, ia jadi gubernur, sholatnya sebalik. Perhentikan sholat. Lalu Sa'ad dibawa, sudah jadi mantan gubernur dengan panitia. Didatangi setiap masjid yang ada di Kufah. Karena zaman dahulu lama Pak, orang setiap waktu sholat kumpul di masjid. Jadi untuk menanyakan sesuatu itu gampang, karena setiap waktu sholat, di Ibrahim lain kumpulnya jumahan ngumpul. Jumahan yang memang jumahan itu segala diumumkan. Waktu itu tidak, tiap waktu sholat ada. Tiap masjid ditanya, bagaimana pendapat kalian, penilaian kalian terhadap saat waktu ia jadi gubernur. Itu hebatnya. Jadi ketika ada sesuatu, diberhentikan dulu. Karena memang mudah kalau ada pejabat dituduh korupsi, tidak segera diberhentikan dulu dengan alasan apa? Praduga. Ya, kadang-kadang yang diperiksanya jabatannya lebih tinggi, sementara yang memeriksa di bawah tuh pakai Umar tidak, terangkan salat. Tanya, tidak rakyat bisa bebas bicara. Semua memuji saat itu orangnya baik, memimpin dengan hebat. Kecuali ada sebuah masjid, ketika ditanya jamaahnya, ada seorang yang kemudian berdiri dan berkata, amma ibna sabtana, jika kalian meminta kesaksian kami, Pak Inna Sa'dan, sesungguhnya Sa'ad waktu jadi gubernur itu, pertama, la yasiru bisariyah, ia tidak pernah ikut ke medan perang. Lalu berbentuk surut, balas menyut, hanya pinternya Rita, merentah. Wala yaksimu bisawiyah, kalau membagi ghanimah, tidak pernah sama, adil. Yang ketiga, wala ya'dilu fil qadiyah, kalau memutus perkara juga tidak adil. Dan sholatnya sebenarnya. Lalu ditanya, apa? Kenapa dianggap sholatnya tidak benar? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku sholat seperti sholat Nabi, ma'ahrimu anha. Tidak mengurangi sedikit pun sholat Nabi. Ternyata setelah diteliti, Pak, Sa'ad bin Abi Waqqas itu, kalau imaman sholat 4 rakaat, 2 rakaat pertama lebih panjang daripada 2 rakaat kedua, ketiga dan keempat. Karena memang kan begitu sunnahnya. Rakaat ke-1 dan kedua lebih panjang karena di samping Fatihah baca surat. Sementara rakaat ketiga dan keempat lebih pendek karena hanya baca Fatihah. Disalahkan. Sakit tuh dianggap salah nanti.
Padahal menetapi sunnah. Makanya Pak, kalau kita sholat mengikuti sunnah, ayah dinyalahkan, ulah kaget. Zaman sahabat saya sudah terjadi. Tapi itu untuk menunjukkan bagaimana Umar kuat memegang prinsip. Dia mengingatkan tugas kalian sholat. Sebenarnya sholat tenan. Diurang pejabat kadang-kadang. Oh, sholat Pak. Tahun 2 kali kadang-kadang. Kulantaran jarang sholat tapi masuk TV wae. Ayo lalu lantaran sholat tanggal wae salah TV Pak. Gak aneh. Tapi mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita itu semakin soleh. Kemudian aminan. Sama ya. Umar juga memiliki karakter sifat orang jujur. La yakhafu billah. Umar itu tidak pernah merasa takut dalam memperjuangkan agama Allah, laumatal laim, celaan orang-orang yang mencela. Jadi tidak maju karena dipuji, tidak mundur karena dicaci. Wa in tu'ammiru aliyan, jika kalian mengangkat Ali radhiyallahu anhu, wala arakum fa'ilin, dan aku kata Nabi tidak melihat kalian akan memilihnya, melakukannya. Maksudnya pasti kalian tidak akan memilih Ali. Karena mungkin akan lebih mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Tajiduhu, kalian akan mendapatkan Ali itu orangnya hadian, mahdiyan, orang yang mendapatkan petunjuk. Yahudu bikum tariqal mustaqimah, akan menuntun kamu sekalian ke jalan yang lurus. Jadi memang pemimpin itu juga harus jadi panutan. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 55-56 Allah mengingatkan di antara sifat karakter calon pemimpin yang baik itu, innama waliyukumullah, tiada lain pemimpin kalian itu adalah Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Cirinya apa? Kan keimanan ada dalam hati. Alladzina yuqimuna sholata, mereka yang mendirikan sholat, wa yu'tuna zakata, yang mendatangkan zakat, wa hum raki'un, dan mereka adalah orang-orang yang taat. Wa may yatawallallaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mengangkat Allah sebagai pemimpin dan rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahu mudharibun, sesungguhnya partai Allah itulah yang akan menang. Di sini ada isyarat bahwa pemimpin itu mesti orang beriman yang beramal soleh. Disimpulkan dengan mendirikan sholat dan mendatangkan zakat. So, sekarang ini di Indonesia banyak kelompok-kelompok yang menawarkan untuk berbaiat kepada pemimpin, tapi pemimpinnya nyumput, goib. Saya pernah bercerita beberapa waktu yang lalu. Saya pernah didatangi oleh anak-anak pemuda. Mereka bertanya kepada saya, Pak Ustaz sudah Islam belum? Kecil goreng kejang, pertanyaan anak aneh. Anehnya apa? Arimani yang saya ke Ustaz tapi dan yakin di Islam kan? Mungkin ya Ustaz kafir gitu. Tapi baiklah, akan saya jawab. Tapi sebelum saya jawab, saya mau nanya dulu. Anda berempat sudah Islam belum? Sudah. Kami sudah Islam. Nah, kalau Anda berempat sudah Islam, saya insya Allah sedang Islam. Apa bedanya? Sudah makan, dahar kene teu. Kamu berempat sudah Islam berarti kafir. Dan saya Islam lagi. Kalau saya insya Allah sampai hari kiamat, sampai mati sedang Islam. Lalu dia tanya,
Pak Ustadz kapan masuk Islamnya? Sesungguhnya jangan ditanya kapan masuk. Sebab dari tadinya juga sudah ada di dalamnya. Ini kalau ditanya ke ilhah sudah tidak lagi di jero. Namun ditanya ilhah itu tadinya gimana? Dalam kita tadi yang di jero, ilhah kalambat mahon. Kan Pak Ustadz katanya Abu Bakar baca syahadat di hadapan Nabi, Umar baca syahadat di hadapan Nabi. Iya. Pak Ustadz baca syahadatnya di hadapan siapa? Saya balik nanya. Kalau Ibnu Abbas baca syahadat di hadapan Nabi. Wah, karena kami tidak tahu sarua saya gitu nyaho. Tapi saya punya keyakinan Ibnu Abbas sama dengan saya, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi. Kenapa? Karena di Quran di surat Al-A'raf kan ada ayat yang menjelaskan bahwa setiap bayi yang mau lahir ke dunia itu sudah dimintai kesaksian oleh Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Maka bayi-bayi yang mau lahir itu menjawab, qalu bala syahidna. Tentu saja kami menjadi saksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Untuk apa Allah meminta kesaksian kepada setiap manusia yang mau lahir? Antakuni yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya mereka nanti di akhirat ketika ditanya kenapa kamu menyembah Yesus, kenapa menyembah berhala dan seterusnya, tidak ada orang mengatakan wah kami tidak tahu ya Allah, tidak. Waktu sebelum lahir sudah dimintai kesaksian. Lalu Nabi menjelaskan ma min mauludin illa yuladu. Punten. Ada hadis yang bunyinya itu ma min mauludin yuladu min walidin kafirin aw muslimin. Tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan min walidi kafirin aw muslimin, dari orang tua muslim ataupun kafir, illa yuladu alal Islam, kecuali anak itu terlahir sebagai muslim. Jadi setiap bayi walaupun orang tuanya muslim atau kafir, begitu lahir ia terlahir sebagai muslim. Walaupun bapaknya Yahudi, Nasrani, komunis, anaknya terlahir sebagai muslim. Nah nanti orang tuanya dan setanlah kata Rasulullah yang akan mempengaruhi anak itu. Apakah dia akan istiqomah sebagai muslim atau berubah jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi dan seterusnya. Dan saya katakan, saya sejak dilahirkan oleh orang tua tidak pernah diberi warna agama lain kecuali agama Islam. Jadi ulah ditanya kapan masuk, dan sejak lahir juga sebagai muslim. Kalau Abu Bakar, kenapa cuma baca syahadat di depan Nabi? Nah, Abu Bakar itu begitu lahir ke dunia menurut hadis ini terlahir sebagai muslim. Tapi lingkungan keluarganya keluarga musyrik. Dia dibawa ke ajaran musyrik. Begitu datang lagi Islam, dia kembali masuk Islam, baru baca 2 kalimat syahadat. Jadi Anda juga harus balik lagi, baca 2 kalimat syahadat. Saya tanya, kalau saya harus baca syahadat di hadapan imam, seperti halnya Abu Bakar baca syahadat di depan Nabi, saya harus baca syahadat di depan siapa? Nabi-nya sudah tidak ada. Ya di depan imam, Ustaz. Anda punya imam? Punya. Muslim. Ya muslim, masa pemimpin bukan muslim sudah baca syahadat di depan siapa? Dengan siapa? Bacanya kok mana lagi? Ketika saya tanya, siapa imam Anda? Wah, katanya kami masih belum bisa memberitahukan. Ini yang salah, saya katakan. Dalam Quran nih, yang tadi saya baca surat Al-Maidah. Pemimpin kamu itu adalah orang mukmin
yang mendirikan sholat, menunaikan zakat. Bagaimana kita mengangkat pemimpin orang yang goib? Jangan-jangan kita tahu apakah suka sholat atau tidak, suka zakat atau tidak. Wah, kita kesimpulan dalam Islam, jangankan imam goib, imam kentut juga harus diganti. Nah, apa maksudnya Ustaz imam kentutnya berangkat sholat ya? Nah, makmum ke imam. Imamnya kelihatan, tahu namanya, malah sudah jadi imam, suka sholat. Tapi pas imam itu kentut, jangan mentang-mentang jadi imam, batal gitu. Ganti, kamu jadi imam ente mah. Belum tahu, sudah wudu atau belum. Jadi Pak, tidak bisa kita mengangkat pemimpin orang yang sembunyi seperti tadi. Jadi harus orang yang sudah jelas. Tadi itu tadi, kita kan mengangkat bupati, calon gubernur, calon presiden. Kadang-kadang tidak kenal siapa, bagaimana perilaku kesehariannya. Kadang-kadang tiba-tiba saja muncul. Tapi paling tidak mungkin berdasarkan informasi pengetahuan yang coba dicari, siapa di antara mereka itu yang mendekati sifat-sifat yang mulia tadi. Kemudian B, mempunyai kemampuan, keahlian di bidangnya, terutama dalam memimpin. Tadi bersabda, Nabi mengingatkan, faidah duhiatul amanatu, apabila amanat disia-siakan, tatabir sa'ah, tunggu kehancuran. Qala, ada sahabat bertanya, kaifa idu'atuha, bagaimana Rasulullah amanat maksudnya disia-siakan itu? Qala, Nabi menjawab, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, apabila sebuah urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, bukan kepada orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidangnya itu, fantadiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Siapa ya? Memperbaiki jam tangan saja harus ke ahli jam tangan kan? Kalau kita serahkan ke tukang pandai, malah jadi hancur begitu. Urusan jam tangan saja yang merupakan benda mati, kita serahkan kepada orang yang punya pengetahuan tentang jam tangan. Apalagi persoalan masyarakat terkait dengan pilgub, tentu saja yang tahu, menguasai, memahami kondisi Jawa Barat itu. So, kalau tidak, ya bisa mengalami kemerosotan lagi, bisa lebih buruk daripada yang ada. Kemudian orang yang taat aturan, taat hukum. Tapi kita memang kadang-kadang dihadapkan, ada orang pintar, akhlaknya jelek. Ada akhlaknya bagus, bodoh. Milih mana Pak? Ayah imam bodoh tapi kan nyun saya ada akhlak mata. Ayah pintar aku arogan. Saya mah banyak pintar baris saya akhlaknya. Yang tidak nama kalian orang mah diutamakan adalah menilai akhlak orang itu. Bahas sekarang akhlak mulia itu. Nabi mengingatkan, saya kunu umara'u ba'di, akan ada pemimpin sesudah aku. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa-apa yang mereka sendiri tidak kerjakan. Hidup sederhana, sementara ia sendiri mewah. Kencangkan ikat pinggang, dia malah memperlonggar ikat pinggangnya. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintah. Ini diomongkan tidak dikerjakan. Ada yang dikerjakan tapi tidak, hal-hal yang tidak diperintah. Maksudnya di luar aturan. Kemudian rendah hati,
tidak arogan, tidak sok berkuasa. Nabi mengingatkan wahfid janahaka, dan rendahkanlah dirimu limanittaba'aka, kepada orang-orang yang mengikutimu. Maksudnya rakyat di sini, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Kemudian ramah, tidak kasar. Sebab pemimpin itu akan dihadapkan kepada banyak masalah dan bermacam-macam karakter manusia, maka tentu saja ia harus menyikapinya dengan baik. Sebab kalau senantiasa marah, kasar, orang akan lari, orang akan membenci. Demikian juga dalam dakwah. Saya juga mengingatkan kepada para mubalik Persatuan Islam, ya, selama ini kita dikesankan oleh masyarakat itu, ustaz-ustaz kita itu orangnya tegas, lugas, keras. Yang tidak disukai oleh mereka sebenarnya bukan soal tegas dan lugasnya, tetapi kerasnya itu. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram, musyrik. Kadang-kadang tanpa penjelasan yang memadai. Kalau dengan penjelasan yang memadai, saya kira tidak masalah. Tapi kalau ketika hanya orang istilahnya bukan diajak tapi diajak. Dakwah kan bukan menghina, tapi memberi pengertian. Maka orang akan menjadi jauh. Allah mengingatkan, "Fabima rahmatin minallah," dan dengan rahmat dari Allah, lintalahum, kamu bisa berubah menjadi lembut terhadap mereka. Walaupun tafaddan ghalidul qalbi, kalau kamu kasar, keras hati, lan faddu min haulika, orang akan lari dari sekeliling kamu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampunan bagi mereka, wasawirhum bil amri, dan bermusyawarahlah kamu dalam urusan. Fa idza azamta, kalau sudah bermusyawarah, kemudian kamu azam, tatawakkal Allah, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tawakal. Makanya Pak, di Persatuan Islam juga kadang-kadang persoalan-persoalan, apalagi persoalan-persoalan strategis, persoalan besar menyangkut masalah sikap politik, itu tidak dipercayakan kepada kebijakan seseorang, hatta kepada ketua umum, tapi dimusyawarahkan di antara pihak-pihak yang berkompeten. Nah, setelah musyawarah kemudian menetapkan kebijakan A, maka kembali kepada prinsip faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita sudah berikhtiar, sudah mencoba mencari argumentasi-argumentasi, kemudian ditetapkan kebijakan itu dan tawakal kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menepati janji, menepati sumpah. Janji waktu kampanye, misalnya kalau dalam pemilihan, dalam pilkada atau pemilu itu, atau sumpah ketika ia bermubayah. Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu. Innama yubayyi'unallaha, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan atau kekuasaan Allah di atas tangan mereka. Faman nakasa, barang siapa yang melanggar janjinya, fa innama yanqusu ala nafsihi, maka akibat dari pelanggaran terhadap janjinya itu akan menimpa dirinya. Wa man aufa, dan barang siapa yang menepati janjinya bima ahda, atas apa yang ia janjikan Allah alaihillahu, yang pernah dijanjikan kepada Allah, fasayuti ajran azima, dan Allah akan memberinya pahala yang besar. Kemudian sabar. Ini juga diperintah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang yang beriman, bersabarlah. Bagi orang mukmin secara keseluruhan, kita diperintah sabar, apalagi bagi seorang pemimpin. Wasabiru warabitu, dan berhati-hatilah, taki-taki. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, waspada ya warabitu, supaya kamu beruntung.
Kemudian memiliki sifat lapang dada dan pemaaf. Karena menjadi pemimpin itu banyak masalah yang memicu amarah. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah SAW, la yablughuni, la yuballighuni. Janganlah seseorang menyampaikan, seseorang menyampaikan ini kepadaku, min ashabi, tentang sahabatku. Maaf. La yuballighuni ahadun min ashabi. Janganlah seorang pun dari sahabatku menyampaikan kepadaku an ahadin, tentang seseorang yang lain, syai'an, sesuatu. Mengadukan seseorang, membawa kabar-kabar buruk, isu-isu, fitnah-fitnah. Fa inni uhibbu, sebab sesungguhnya aku menyukai, kata Nabi, an akhruja ilaikum, keluar menemui kamu, wa ana salimus sadri, dan aku dalam keadaan dengan hati yang lapang. Saya gemes malet tak, kalau jadi pemimpin selalu meladeni fitnah, isu, laporan-laporan yang tidak bersumber, berdasar, kemudian mempengaruhi, pantas, apalagi kalau sudah dihubung-hubungkan. Maka ketika ia bertemu dengan orang itu bisa berubah sikap, karena hati sudah dipengaruhi oleh laporan-laporan yang tidak benar. Kemudian sehat jasmani dan berilmu. Ya, jadi pemimpin itu harus orang yang sehat lahir, batin tentu saja. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka, ini terkait dengan bahasa Yahudi dulu, Inna Allah qad ba'atha lakumut taluta, sesungguhnya Allah telah mengutus bagi kamu Talut, malikan, sebagai raja. Kata Bani Israel waktu itu, anna yakunu lahul mulku, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan jabatan sebagai raja alaina bagi kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, sementara kami lebih berhak untuk menjadi raja itu daripada dia. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan ia tidak diberi keluasan harta. Kemarin jadi pemimpin, jelma benghar, sarwanya juga disoya tuh. Kemudian Nabi itu menjawab, Innallaha astafahu alaikum, Allah telah memilihkannya bagi kalian. Wa zadahu, dan telah menambahkan kepadanya. Nah ini Pak, bastotan fil ilmi, luas ilmunya, wawasannya, wal jismi, dan luas di sisinya, badannya. Maksudnya di sini kuat fisiknya. Ya Pak, karena waktu-waktu juga yang namanya pemimpin harus turun ke bawah, turba. Dan ini butuh dukungan fisik yang kuat. Wallahu yuti mulkahu may yasha, Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas, maha mengetahui. Dan yang terakhir di sini adalah memiliki sikap adil. An Abi Sa'id qala Rasulullah SAW, Inna habban nas ilallah, sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa adnahum minhu majlisan, dan orang yang paling dekat kepada Allah majlisan, tempatnya adalah imamun adilun. Pak, kalau tadi disebutkan kepemimpinan itu amanat, bisa jadi kehinaan, bisa jadi penyesalan, kecuali tadi, ada kecuali. Ketika ia mendapatkan jabatan itu karena ia orang yang berhak atau dengan cara yang hak, dan ia menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik, maka di akhirat justru kalau bisa memimpin dengan baik, ia akan menjadi kelompok manusia yang paling dekat tempatnya kepada Allah. Adnahum majlisan yaumal qiyamah, mendapat tempat yang istimewa. Tapi sebaliknya, wa abdun nas, dan manusia yang paling dibenci ilallah oleh Allah, wa abadahum minhu majlisan, dan orang yang paling jauh tempatnya dari Allah disisihkan. Sebaliknya, imamun jairun, pemimpin yang
zalim. Ketika ia adil di dunia juga dia akan dicintai oleh rakyatnya, rakyat juga akan tenang, rakyat juga akan sadar mengenai hak dan kewajibannya. Tapi jika zalim, rakyat juga akan bersikap pura-pura, bahkan membenci. Dia heran ketika menjadi pemimpin yang zalim, malah menjadi manusia yang disisihkan oleh Allah, mendapat tempat yang paling jauh dari Allah. Ini beberapa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh calon pemimpin atau oleh seorang pemimpin. Tapi seperti saya katakan tadi, ini bukan hal yang mudah mencari tokoh figur orang yang memiliki semua sifat ini. Tetapi tentu saja, sekali lagi, kita menetapkan pilihan kira-kira mana yang paling mendekati sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu. Demikian ikhwat iman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.